Pokoknya satu pesan, kita sama-sama berpesan untuk netizen lah ya. Ya, pokoknya jangan suka menghakimi orang hanya dari sudut pandang kalian saja, ya kan? Kalau tahu berita-berita seperti ini, lebih baik menulis doa-doa di situ. Ya kan, menulis ucapan-ucapan yang baik-baik di situ. Karena tadi benar yang diucapkan, yang terjadi pada mereka sekarang itu bisa terjadi pada kita. Gitu. Bayangin kalau kita yang aibnya tuh diumbar sama orang, terus kita sudah merasa hina, masih dihinakan lagi dengan perkataan-perkataan yang tidak bagus di sosial media. Gitu. Apapun keputusan orang dalam rumah tangga sampai memutuskan selingkuh itu pasti sudah ada hal-hal yang merasa mereka perjuangkan tapi tidak berhasil. Nah, apalagi kalau perempuan mereka memutuskan selingkuh itu pasti sudah dengan banyak pertimbangan. Nggak sekedar mencari pemuas nafsu. Ya pasti kebanyakan mereka cari kenyamanan. Nah, benar atau salah ya itu tergantung dari cara kita memandangnya seperti apa. Dalam suatu hubungan, kalau menurut saya ya, kalau kamu sudah bisa berprinsip kebahagiaan pasanganku adalah kebahagiaanku, selesai hidupmu. Hai Comel, hai. Pas 1 minggu. Iya Bu ya. Enggak lebih kurang sehari. Harusnya kan Selasa. Ya? Anda mengajak syuting di hari Senin yang hari penuh. Iya, supaya kita ini Bu nggak terlalu sepaneng. Auranya ikut stres gitu ya. Enggak, nggak terlalu sepaneng Ibu kan kalau syuting kan ketawa-ketawa gitu kan. Senin ini justru tempatnya harinya orang sepaneng ke Senin. Karena kita akan mengatur untuk perjalanan 1 minggu ke depan. Tapi demi membahagiakan masyarakat itu kita nggak apa-apa ya. Iya, TikToknya Ibu viral lagi ya. Iya, makanya itu. Capek nggak Bu jadi viral? Pertanyaannya kayak gimana gitu ya? Aduh, itu belum viral sebenarnya. Oh, masih belum. Perlu viral lagi. Tadi pagi ada yang minta bantuan hukum. TikToker, tak lihat followernya 1,2 M. Masa Bu? Iya, tapi aku gak arek sopo iki. Siapa itu Bu? Kita kayaknya tahu mungkin. Gak pernah muncul di itu, tapi Ibu yang artis paling terkenal aja Ibu nggak tahu. Nggak tahu iya. Repot ya sana aku ini. Tahu bilangin kok. Apa Bu? Aku tuh hanya terobsesi pada diriku sendiri. Hanya terobsesi pada konten-kontenku sendiri. Hanya terobsesi pada apa yang aku ciptakan sendiri. Jadi kayak setiap hari aku nonton storyku tuh bisa 100 kali ya. Sampai gitu ya Bu ya. Bisa nonton kontenku sendiri saking cintanya. Iya. Soalnya nggak bagus. Itu tanda saya bersyukur dengan apa yang saya punya. Oh gitu ya Bu, dengan cara mencintai diri sendiri. Dengan gitu cara ya. itu betul. Iya. Jadi tidak memaksakan. Soalnya konten-konten itu juga bisa berpengaruh buat kita Rahya. Berpengaruhnya gimana itu? Ya nanti kalau kita lihat konten orang-orang tuh kayaknya sering pergi ke luar negeri, sering liburan, hidupnya kok enak, itu meracuni kita loh Rahya. Oh iya bisa. Mending nggak usah wes. Jadi lebih baik bikin konten tuh yang kayak Ibu gitu ya? Ya harus bukan kayak saya sih. Iya. Minimal, tapi sebenarnya orang-orang bikin konten kurangilah flexing ya. Kan ada, maksudnya biar kesenjangan tuh nggak terlalu kasihan. Walaupun di sosial media orang-orang yang flexing belum tentu kaya, orang-orang yang sok kaya di sana belum tentu punya uang juga, orang yang viral belum tentu punya uang juga, tapi itu sudah jadi tontonan kelas yang ibaratnya yang bawah untuk melihat hal-hal yang mungkin buat dia itu nggak mungkin diraih gitu kan. Akhirnya akan jadi kayak kesenjangan gitu. Iya. Tapi kalau kita kontennya itu saling memotivasi, ya kan, saling bisa memberi edukasi, itu kan lebih bermanfaat menurut saya ya. Saya juga lagi belajar gitu, cuman mungkin owner-owner ya kan, yang merasa sukses-sukses itu coba cari cara viral yang berbeda. Nah Ibu percaya nggak kalau misalnya ada orang yang dari miskin pengen kaya, itu ada orang yang sebenarnya pengen dari miskin ke kaya tapi nggak bisa karena mereka itu kemiskinannya itu kemiskinan
struktural gitu. Misalnya kayak kemiskinan akut gitu ya. Misalnya kayak ya mereka nggak punya fasilitas, mereka nggak punya apa namanya privilege dan sebagainya. Itu ibu percaya nggak hal itu? Atau sebenarnya orang miskin tetap bisa kaya? Sebenarnya itu sangat-sangat salah ya. Ini sangat-sangat salah. Kan tapi ukuran kaya kita juga nggak tahu yang dimau kayanya orang itu seperti apa ya. Tapi kalau ukuran kita mau sukses itu miskin bisa sukses nggak? Ya bisa. Saya lebih bisa menyebut sukses daripada menyebut kaya. Ya karena kaya itu ukuran orang itu semuanya berbeda. Ada yang punya 100 juta udah merasa kaya, good. Ya, ada yang punya banyak tapi belum merasa kaya. Jadi ukurannya berbeda. Tapi kalau dipertanyakan orang miskin itu apakah punya hak untuk sukses, apakah bisa sukses tanpa privilege, tanpa modal, tanpa apapun? Bisa. Banyak orang miskin yang bisa lahir dari keluarga yang nggak mampu tapi bisa sukses. Karena apapun dalam hidupmu itu pilihan. Jadi sebenarnya kamu mau sukses atau tidak itu juga pilihan ya. Tapi kalau kita bicara mau miskin atau kaya itu kayaknya kalimat yang sulit dijabarkan. Jadi maksudnya kayak yang sulit diartikan ya, karena batasan kaya kita nggak tahu. Nah, yang penting tetap bisa jadi dirimu sendiri, tetap bisa bersyukur dan mau berubah dan mau mencapai. Kalau kamu punya mimpi, capai sampai mimpimu itu kamu dapetin, ya kan? Harusnya sih tidak ada, itu tidak bisa dipercaya, Rahel. Harusnya. Teori itu ya. Ya, tapi kan, kembali saya nggak ngukur kaya ya. Kayak orang misalnya, harusnya kan mereka itu ya kekurangan gitu loh Bu. Nah orang kayak gitu gimana ya, gitu caranya? Itu, padahal udah kerja keras loh mereka itu. Itu kan mereka memilih untuk tidak mampu melakukan hal di luar itu, memilih tidak mampu untuk sebenarnya ya, saya tidak menyalahkan orang mengemis atau orang minta-minta di jalan atau apalah semacamnya, ngamen itu ya. Apalagi banyak anak-anak muda yang memilih kayak cuman itu kercek terus minta duit gitu ya. Kalau mau ngamen ya jadilah pengamen yang bagus gitu, dengan modal, intinya ya nggawa gitar ya kan, terus dengan suara yang bagus misalkan kan, bisa kan kayak gitu ya. Kalau itu bisa dijadikan mungkin nggak sekedar minta gitu ya. Terus kalaupun orang minta-minta sebenarnya ya masih banyak pilihan, tapi mereka memilih jalan itu. Banyak pilihan tuh artinya di luaran banyak kok Rahel yang masih kayak kadang membutuhkan. Saya sering lihat di jalan tuh masih kuat nyuci. Banyak kok orang yang membutuhkan jasa nyuci, misalkan kalau mau nyuci baju itu memang banyak kok yang masih itu, misalkan misalkan jasa-jasa yang setrika banyak kok. Itu sebenarnya pilihan aja menurut saya. Iya, jadi sebenarnya miskin itu pilihan gitu. Iya, jadi itu pilihan. Kalau kamu dilahirkan dari keluarga miskin, cobalah generasi berikutnya untuk memperbaiki, kan gitu ya. Cuman kalau kita sebut miskin itu kayaknya gimana ya, maksudnya kayak atau sebut orang kaya gitu kan kayaknya gimana ya. Karena itu miskin dan kaya itu dari kepuasan hati masing-masing, dari kepuasan kita masing-masing. Jadi banyak yang dilihat orang punya mobil mewah, punya rumah mewah, semuanya kredit, ya belum kaya. Kalau kamu mau mengukur kekayaan yang sesungguhnya. Tapi kaya atau miskin itu kan tergantung ketenangan jiwamu dalam menjalani hidup sehari-hari. Tergantung kamu mengartikan. Misal setiap harinya, kamu nggak punya mobil, nggak punya rumah, tapi setiap harinya kamu tenang, nggak ada utang, nggak ada apa, ya itu sebenarnya udah kaya. Kan semua tergantung. Dari tergantung kita dan tergantung kita mensyukurinya. Oh iya, benar-benar. Semuanya orang hidup itu sawang sinawang. Ada yang melihat saya, kok enak ya hidupnya gitu. Padahal kan nggak tahu. Ada yang kadang melihat, si A enak ya hidupnya gini aja, udah sawang sinawang. Tapi semua orang lahir ke dunia itu berbekal pusatnya masalah dan pusatnya cobaan. Iya, benar. Jadi sebenarnya nggak ada orang sempurna.
Oke, ngomong-ngomong bersyukur dan nggak ada orang yang sempurna. Wah, kita langsung masuk ke beritanya aja ya. Oh iya. Ini beritanya aku sudah mengintip. Sudah mengintip. Tumben aku mengintip. Sampai aku mengintip yang laki-laki kan duda ya Rahel. Iya Bu. Kan aku mau mengintip, ternyata seenom terus gawe aku. Loh, tapi enak Bu. Anaknya kakean Rahel. Loh katanya Ibu senang kalau rumahnya masalahnya rame. Kecil semua Rahel. Nanti tolong ngambilin rapotnya. Ya, terus tolong satunya sakit. Aduh repot gak wis. Nanti Ibu kesini gendong anak ya Bu. Iya, kan repot. Nanti ngonten sama gendong anak kan repot gitu ya. Oh iya sih. Kan ada baru duda ini jelas duda. Kan tak kepoin ya siapa sih gitu ya. Terus Bu. Nggak masuk akal kayaknya Rahel. Iya. Tapi Ibu nggak suka sama tipe-tipe yang kayak gitu ya? Enggak. Oh Ibu sukanya yang kelihatan strong gitu? Ya betul, yang tipe-tipe lemah, pengasuh anak itu I don't like. Oh iya. Ya. Terus kalau Ibu punya anak yang ngasuh? Suster. Loh iya kan, kita tinggal ngawasi aja gitu. Aku ya nggak mau dong ngorbanin badanku gendong sana gendong sini, ya kan? Iya. Makanya aku lebih pilih cari duit untuk bayar suster. Oh iya. Kalau anaknya nggak mau supaya masih mengenal kita, ajak susternya ke kantor dong. Oh iya. Biar ngerti Gitu, iya. Iya sih, saya sepanjang ada di sini nggak pernah lihat Ibu gendong anak. Ya anaknya siapa sih tak gendong? Ryan tak, anaknya Mbak Dewi tak, iya, gitu ya. Kak iso, aku gak iso. Pokoknya aku tuh akan memilih membayar orang gitu aja udah. Ibu ada pengalaman buruk ngomong anak tepuk? Loh, anakku dulu sama anakku tuh baby blues. Oh iya Bu. Dia nangis, aku nangis. Dia ganggain popok nangis, aku nangis. Oh gitu Bu. Kayaknya emang kayak kalau tiba-tiba wanita karir. Iya memang nggak bisa. Udahlah. Kok orang yang sudah biasa dari kandungan suruh cari uang, kayak iso Rahel ngrumat ngono-ngono iku. Otak kita tuh udah pusing dengan. Loh, kalau ngrumat orang sakit pasangan mau, tapi ya pakai orang. Iya. Lebih baik saya bayari cari uang susah bayarin untuk mengamankan daripada tenaga saya terkuras untuk itu. Paham. Iya, kalau lihat aku yang lihat lanang-lanang sing gendong-gendong nusakno rek. Iya Bu. Ibu nggak malah kayak kagum gitu. Waduh, enggak kayak idaman kayak gitu. Enggak sakno. Sampai sakno ya. Ya malah kok gendong anak telu ditinggal selingkuh gak ero ya. Yo, aku tak pilih buat berduaan tah. Iya. Anaknya ada yang jaga, gendong sus, anak 3, suster 3, ya kan ayo keluar jalan. Ya, aku gandengan ambek bojoku tah. Oh iya. Masa aku ngopeni anakku, kan? Saya nggak berani mengiyakan Bu. Nah, itu bukan kita nggak mau rawat, tapi kita cari cara smart supaya kita tuh masih mampu menjaga diri kita, masih mampu menjaga pasangan kita. Makanya kalau memang ada kesempatan, jadi orang tuh kayak wis gawe anak itu luan papat dimong dewe. Ya remek. Kalau kamu memutuskan anak banyak, berarti kamu harus keuanganmu harus banyak. Iya loh. Betul. Jadi memang itu sudah saya seperti itu. Jadi kalau misal punya anak, misal 2 ya, misalkan dikasih kesempatan lagi ada anak ya harus siap suster banyak. Soalnya daripada mengorbankan diri sendiri loh, lah aku ngopeni anakku suster namanya sih penting dijadwalno ini lah aku ngopeni bapak itu Rahel nyiapno makanan, nyiapno lanang perlu orang laki merasa diperhatikan ya kan sambil lihat anakku, sambil lihat misalkan kayak gitu kan bisa sebenarnya diatur. Ya, jadi waktunya lebih banyak untuk yang lain. Bahaya sekarang soalnya kalau anak kita kan nggak mungkin diambil orang lain. Oh iya sih, betul. Selama dalam penjagaan kan nggak mungkin. Iya sih, betul. Iya, walaupun dijaga suster kan nggak mungkin diambil orang lain. Iya sih. Nah kalau suami kita dijaga suster kan bisa diambil susternya. Iya kan? Akal sih bener-bener. Gitu. Jadi saya kasih tips gitu kalau memang mau aman tuh ya begitu. Oh iya, jadi kita aja jaga suami, nanti anaknya biar dijaga. Iya, lo kita tetap jaga, tapi dengan bantuan suster gitu loh. Ibu kalau cari suster yang muda apa yang tua? Ya muda, tua terus encokan ya apa Rahel? Tapi kalau muda, kalau suaminya ibu nanti naksir susternya? Oh Rahel, kita tidak boleh. Kita boleh menjaga pasangan itu
kita boleh menjaga pasangan supaya nggak lari dari kita, tapi yo nggak harus menjaga pasangan tuh harus takut sama saudara, takut sama nanti diambil suster, diambil tetangga, diambil, ya nggak harus begitu. Sebenarnya wanita-wanita itu simple kalau mau menghindari pemikiran-pemikiran seperti itu. Gimana itu, Bu? Ya, jadi sibukkan diri aja dengan membangun nilaimu, terus punya nilai, terus punya value. Itu kalau saya rasa ya, kalau kita tuh punya value itu sudah nggak ada waktu khawatir dengan pasangan kita. Iya, benar. Contoh misalkan, saya bisa sekarang, saya bisa ini, bisa itu. Saya nggak perlu khawatir kalau pasangan saya diambil orang. Lah kamu diambil, kamu mau kagak? Kalau mau ya udah silakan, saya bisa cari lagi. Itu kan orang punya value. Nah, tapi kalau orang punya nilai, wanita yang punya nilainya rendah, sedikit-sedikit, kamu pergi kemana? Sedikit-sedikit takut diambil orang, sedikit-sedikit takut diambil orang. Siapa yang tersiksa? Wanita itu sendiri yang tersiksa. Kalau kamu sudah memutuskan si laki itu jadi pasanganmu, kamu ya harus percaya diri. Ya kan? Tapi endingnya, seandainya si laki itu selingkuh atau main, ya buang, itu bukan milikmu lagi, kan gitu. Kita mencoba berpikir simple gitu loh. Kita coba menyimpelkan kehidupan kita yang sudah ruwet keasliannya itu loh. Iya kan? Hidup aja wes ruwet, masih cari masalah-masalah dibawa masuk yang harusnya tidak perlu dibawa masuk. Karena kalau misalnya kita udah kayak punya value gitu, kalau misalnya pasangan kita ninggalin kita, ya mereka yang rugi, kayak gitu ya. Karena kalau orang kita sudah punya value, pasangan kita itu ternyata orang nggak punya, orang suka selingkuh, berarti pasangan kita tuh orang rendah, orang yang tidak punya value, orang yang nggak bisa kamu percaya, ya kan? Orang yang tidak bisa mempertahankan kamu, biarkan. Itu orang-orang rendahan, nggak cocok untuk kamu. Tapi kalau perempuan semua punya mental seperti itu, dia akan siap dengan lapang dada apapun cobaan yang diterima dari pasangannya. Tapi kalau perempuan selalu khawatir, ya aku heran kenapa orang khawatir sama pasangannya. Maksudnya kan maksudnya kalau lakimu itu punya gentle, ya nggak akan tuh selingkuhin kamu. Iya. Berarti kalau lakimu itu selingkuhin kamu, dipastikan tuh orang kelas rendah. Suka simpel itu aja. Iya. Tinggi apapun jabatan dan karirnya. Iya, udah pasti. Itu nggak menjamin, nggak menjamin. Orang yang kaya raya, yang ibaratnya dimakan 7 turunan, 7 belokan nggak habis lah, itu nggak menjamin juga. Orang punya kelas yang tinggi itu nggak menjamin. Justru biasanya orang-orang yang sudah begitu tuh malah kelasnya ndelosor, Rahel. Nah, saya perhatikan itu. Iya, kayak wes bingung apa yang dilakukan, Rahel. Sampai cari-cari. Iya, jadi udahlah ke bawah aja. Ibu percaya nggak sama istilah gini? Kamu itu jangan cari. Kamu itu jangan cari jangan cari 1 dari 99% yang ada di pasanganmu. Ibu setuju nggak sama hal itu? Jangan cari 1 dari 1% dari 99% yang ada di pasanganmu. Aku udah gak nyambung ngambil kalimat. Kan pasangan ini. kita ini udah 99% nih. Perfect gitu ya? Perfect lah, 99%. Masa? Bentar, Bu. Oh, iya. Tapi dia itu masa ada manusia 99%. Enggak, misalnya analoginya. Makanya saya jelaskan dengan baik. Ketika saya mendengar 99% yang dicari 1%, kalau kamu melihat yang dicari 1%, saya lebih menilai 1% itu kebaikannya. Enggak, misal ini analoginya itu kayak gitu. Oh iya. Pasangan kita ini udah 99% lah gitu. Dilihat kayak perfect gitu ya. Tapi dia itu punya 1% kekurangan. Nah, tapi justru 1% kekurangan itu adalah 1% yang kita butuhkan. Nah, kalau menurut Ibu itu gimana? Itu masalahnya penilaian dari mana? Yang kita ukur 99% perfect, itu berarti yang dibutuhkan tuh ada di sana. 1%-nya itu sebenarnya hal yang tidak perlu diperhitungkan. Misalnya nih Bu, 99% ya istrinya wis cantik, terus jago masak, terus pengertian, terus sudah nemenin dari nol dan sebagainya, kayak gitulah. Ya pokoknya udah semua yang dibutuhkan laki-laki ini udah ada gitulah. Tapi ada satu hal yang paling dibutuhkan tuh nggak ada. Misalnya kayak laki-laki ini butuh diakui kayak gitu, kayak si perempuan ini gak bisa memberikan rasa pengakuan itu ke laki-laki, akhirnya dia cari yang justru itu yang 1% itu yang harusnya dibalik kan. 1%-nya kan diukur dari yang benar-benar aku butuhkan, itu nggak ada. Justru itu kan 99%-nya justru di situ.
1%-nya dari mana? Nemenin dari nol, nggak usah cari istri, cari karyawan juga bisa nemenin dari nol. Bener nggak? Kalau kamu merintis tuh cari karyawan, kamu itu juga bisa masak, kamu cari pembantu juga bisa masak. Oh iya. Enggak, maksud saya itu ibu setuju nggak dengan statement itu? Saya nggak setuju karena menurut saya yang kamu inginkan itu yang nilainya 99%. Oh iya. Nah kalau 1%-nya itu mungkin ya tadi masak, ngepel apa, justru itu kan hal yang 1%, karena apa, bisa digantikan. Bisa digantikan dengan tenaga orang lain, ya kan? Terus kalau yang aku membutuhkan kamu, aku membutuhkan pengakuanmu, justru itu yang tidak bisa digantikan orang lain. Begitu dibalik jadinya selingkuh. Paham. Begitu dibalik itu yang 1% jadinya adalah selingkuh, karena cuma dilihat 1%-nya. Nanti aku bisa perbaiki, kan cuma 1%. Nanti aku bisa berubah, aku bisa merubah dia. Kalau kamu balik yang 99% itu yang kamu butuhkan, nah itu kan susah memperbaiki 99%. Ya. Itu kayaknya statement anak-anak muda kayaknya. Oh iya memang Bu, anak-anak muda. Jangan menaruh kata-kata aku membutuhkan kamu di 1%-nya. Kalau orang seumur saya ya kebalik. Oh ya, justru yang 19% itu yang paling dibutuhkan. Justru yang paling dibutuhkan. Sekarang nggak usah memakai kata-kata nemain dari nol. Aku biar nggak duit konten kreatif ngerekrut Faris juga bisa. Ya kan, bisa kayak gitu kan. Mau bersih-bersih rumah, masak, ya cari ART juga bisa. Bisa digantikan lah posisinya. Ngomong anak, cari suster juga bisa. Iya. Ngambilin orang, ya ngambilin sembarang juga bisa, asal ada yang mau, ya kan, contohnya begitu. Tapi poin dari semuanya adalah kalau poinnya itu kamu yang aku mau, ada buat aku, justru itu nilainya akan lebih besar. Oke. Kita lihat ya, karena kan ini kita lihat sangat fenomenal, viral Bu. Sangat viral. Aku lihat tuh pasangannya cocok loh yo. Iya cocok banget. Satu Korea berhijab aja ya kayak Korea. Aku sebenarnya nonton berkali-kali ini. Soalnya aku repost. Bingung aku ya. Jadi ini tuh ceritanya itu. Bingung kenapa Ibu? Kayaknya wanita-wanita sudah berhijab ya. Iya. Gak iso di wajah semuslimah ini. Koyo Intan ya. Iya. Kan semuslimah itu. Iya. Tapi kapan hari kok cium-ciuman di depan? Jangan gitu tabu. Iya. Tapi kok aku ngajak-ujapan tuh di mall tuh cilik-cilik jalan gandengan gitu. Iya, Gak apa-apa kan cuma busana. Iya. Bukan melakukan syariah agama tapi cuma busana. Iya. Mungkin nikah muda juga. Iya. Mungkin nikah muda. Usah tekoni sampai anakku itu. Masa wo. Ngene lho gandengannya kan ngene ya. Terus aku kan nggak kadang ibu kan suka kayak gatel ngono misalnya gitu. Kayak apa ngono lho, Faris kok pengen membuktikan benar tidak apa yang aku pikirkan gitu loh. Iya, terus. Benar tidak yo? Aku sempat sampai tanya salah satu orang di MUG itu. Masa Bu? Ini real. Ya aku takutnya kamu sudah menikah ya enggak gitu. Iya kalian kok imut banget sih. Dari gue gitu, jadi kan saya kecil-kecil tuh. Paling ya kuliah semester pertama lah kayak masih imut-imut. Udah lama tak nikahnya aku kayak gitu. Kayak sebelahku jadi digandeng bukan tangannya lagi sini ya. Jadinya ya Bu. Terus aku kan lihat, aku gemesku itu kan maksudnya tidak ada yang menyalahkan berhijab atau tidak, mau ciuman di jalan beri juga masalah gitu kan, tinggal kita mengartikan itu busana atau dia mengikuti agama kan gitu ya. Cuman kadang-kadang itu yang buat hatiku gatel itu kan kayak pengen tanya itu kan ya opo ya gitu loh. Jadi kan maksudnya kan kamu sudah, karena makanya kalau kita sudah memilih seperti itu kan harusnya yang benar kan, harusnya yang benar tuh kan
ya tatapan aja kan, kalau harusnya yang bener kan nggak boleh. Terus apalagi gandengan, apalagi begini, itu kan harusnya kan secara apa ya kan tahu gitu loh ya harusnya. Ya, jadi kalau jalan di mall itu harusnya jarak 1 meter gitu. Yo lek real ajaran agama berhijab itu nggak boleh jalan berdua. Oh nggak boleh. Diantar boncengan ke itu nggak boleh, nggak boleh. Tapi kalau cuman melatih diri untuk menutup aurat nggak apa-apa. Kan semua butuh belajar. Ya. Iya kan nggak apa-apa. Aku menasihati waktu menyindir dia kan. Sebenarnya, yo Intan juga pasti sudah tahu. Jadi memang kalau melanggar hal yang nggak boleh itu enak ya. Oh iya. Jadi itu nggak usah dipikir gitu loh. Iya ya, kenapa melanggar yang dosa-dosa tuh enak, yang haram tuh enak. Bayangin ya mengharamkan minuman enak, mengharamkan B2 enak, ya kan? Ya itu masalahnya. Apa yang haram-haram yang nggak boleh itu selalu enak itu loh. Iya, kok bisa gitu ya? Makanya terpukul ya terima kasih. Nah, jadi ini tuh selingkuh sama mantannya ini, Bu. Oh, sama mantannya. Ya, itu mantannya si yang petinju itu, Bu. Oh, gitu. Jadi kalau misalnya rumornya si Jule ini itu kalau misalnya ngapel tuh kan ke Jogja. Nah, dia itu sering buka si Jule yang perempuannya sering buka hijabnya kalau gitu. misalnya ngapel gitu. Oh, ngapel itu apa? Ke lakinya. Iya, nyamperin. Oh, nyamperin ke lakinya itu. Ke lakinya yang mantannya ini gitu. Jadi itu dia lepas hijab kalau nyamperin ke dia. Terus juga kayak beberapa kali itu kayak ke gap gitu loh, kayak kan langsung manglingi kan kalau lepas hijab karena kan kayak netizen taunya kan dia berhijab kan. Berhijab gitu ya. Kayak gitu. Terus ya itu selingkuh sama si ini. Soalnya si Jule ini lebih banyak kerja katanya daripada si suaminya. Gitu. Jadi suaminya itu lebih banyak di rumah. Terus kayak ART-nya itu sempat kayak ada yang nge-spill gitu loh, mantan ART-nya. Kalau mereka itu sering berantem karena masalah ekonomi. Dan si Jule itu ngerasa lebih strong buat cari. Bener nggak pesanku? ya. Apa itu yang pesan yang mana? Bener nggak pesanku? Semuanya harus setara. Iya. Pokoknya lek wong lanang kerjaane ngasuh anak, ya sering jaga anak. Siap-siap wes. Siap-siap wes. Diselingkuhin perempuan. Itu banyak, pokoknya fakta itu banyak kalau orang laki sering di rumah ngasuh anak, masak juga Bu deh. Yo masak, ngepel apalah gitu ya. Itu siap-siap diselingkuhin wanita. Karena menurut saya itu laki-laki lemah. Boleh kamu gini loh. Cara menunjukkan kita sayang ke anak tuh bukan kalau kita lihat kan kebapaan gitu ya. Tapi yang dimau pasangan bukan itu. Ambil tanggung jawabku, aku yang bertanggung jawab atas itu. Iya kan? Jadi akhirnya perempuan tuh kayak merasa aku yang di atas, aku yang dominan gitu ya. Ya udah kamu kerjakan aja tanggung jawabku. Bukti kan yang viral belum tentu banyak uang. Iya. Mereka viral nggak? Lakinya viral. Viral masih gak cukup juga. Iya. Ya kan? Karena sekarang orang-orang tuh mencari mencari talent, mencari apa tuh saya rasa juga nggak lihat cukup dengan viral loh sekarang. Ya kan? Apalagi profesi-profesi seperti itu tuh sebentar lagi akan terburu dengan munculnya AI. Yang bisa menciptakan wanita-wanita cantik, seksi, mulus tanpa harus pakai orang. Nah itu ketidaksetaraan dalam membangun rumah tangga yang seperti itu. Jadi kalau biar nggak kayak gitu tuh dari sebelum menikah itu harus gimana Bu? Ya harus ditata dengan benar. Jadi makanya ini kan masih muda sekali ya. Jadi wajar menurut saya. Jadi kesalahan di waktu muda seperti ini tuh wajar. Entah lakinya yang selingkuh, entah perempuannya yang selingkuh, menurut saya nggak wajar. Nggak ada yang harus jadi aib, nggak ada yang harus jadi wajar. Karena mereka memutuskan menikah juga masih terlalu muda, mencari jati dirinya belum selesai, ya kan? Pernikahan hanya didasari aku setiap hari ngomong I love you,
Setiap hari ngomong ya aku cinta, wis ayo menikah, tanpa dipikir panjang setelah menikah aku tuh harus apa kalau aku mencintai orang ini. Jadi kalau memutuskan menikah harus dipikirkan, aku menikah ini didasari apa? Apa namanya, setelah menikah dengan dasar itu aku harus apa? Nah itu yang harus dipikirkan. Iya. Nah ini apa namanya, si Julie ini, si perempuannya ini tuh dulu pernah podcast Bu, terus bilang kalau misalnya dulu itu dia pernah selingkuhnya ya sama si suaminya ini gitu. Sama dulu itu jadi waktu pacaran selingkuh sama suaminya. Iya, karena sering dituduh-tuduh dia selingkuh. Akhirnya dia selingkuh beneran sama si suaminya ini gitu. Terus kayak netizen tuh, oh emang udah red flag tuh dari dulu, berarti dari dulu selingkuhan udahan kayak gitu. Terus sama yang sekarang dia selingkuh lagi malah sama mantannya kayak gitu. Yeah. Mantannya kan kelihatan kayak Black Mamba katanya netizen tuh Bu. Apa? Black Mamba. Apa itu? Ya apa, orang-orang yang item-item gitu loh. Ya itu Black Mamba. Maksudnya, saya nggak paham juga aku. Nah pokoknya sama orang-orang yang kelihatan garang gitu kan. Yang kelihatan strong gitu ya. Petinju gitu kan Bu. Petinju. Tapi maksudnya selingkuhnya itu dia mau menghasilkan apa? Nggak Cukup tahu. selingkuh aja atau menghasilkan sesuatu gitu dari perselingkuhannya? Nggak ada sih Bu, nggak menghasilkan apa-apa. Tapi mungkin kayak netizen ngerasa kalau misalnya Julie ini selingkuh juga karena faktor dia butuh butuh yang bisa ngemanjain dia gitu mungkin ya. Tapi ini bilangnya si Daehoon ini kalau misalnya justru Daehoon itu kenapa ngerawat anaknya, kenapa bantu masak dan sebagainya itu karena nggak mau si istrinya ini kecapean gitu, karena saking sayangnya jadi nggak mau istrinya itu kecapean. Gitu. Wanita itu sebenarnya wanita laki-laki itu orang tuh nggak ada cukupnya. Pertama, orang tuh nggak ada puasnya. Jadi ini tips buat laki-laki ya, kalau mau ibaratnya mau memanjakan wanita, bukan seperti itu juga jalan yang diambil. Memanjakan wanita itu ya kamu kalau bicara sama wanitamu taruh handphone. Ini contoh, nggak usah peduli apapun. Nah kamu ketika sama wanitamu itu nggak ada dunia lain selain wanitamu, benar-benar kamu fokus sama dia. Itu artinya memanjakan. Kamu kasih hal-hal yang romantis. Nah itu artinya memanjakan. Kamu ajak dia me time sama kamu, benar-benar hanya kamu berdua. Jadi itu yang sebagian besar diharapkan perempuan tuh ketika dia capek, ketika dia sudah lelah. Nah itu yang diharapkan dari laki-laki, bukan memanjakan dengan kamu take over pekerjaannya dia. Gitu. Kalau take over pekerjaan dia aja ya, cari punya ART, punya apa dulu ya. Nah kalau misalnya yang apa namanya perselingkuhannya ini tuh kayak bikin marah gitu loh sama netizen, karena kan kayak sejarang tau Bu laki-laki yang kayak mau bantu ngurus anak, bantu. Ya iyalah, bukan masalah jarang atau tidak, kan itu juga di sosial media saja. Kita kan nggak tahu ya faktanya dia mengasuh 24 jam atau enggak, kan kita juga nggak tahu ya. Kadang-kadang kan orang bikin, aku ya bisa ambil anakku papatnya bolak-balik foto terus nggak bisa. Kita kan nggak tahu, netizen juga sebenarnya nggak punya hak untuk menghakimi seperti itu. Kita tuh nggak tahu dalam satu rumah tangga itu perjuangan mereka seperti apa. Ya, terus apakah benar seperti itu kan kita nggak tahu. Itu kan hanya tontonan di sosial media yang belum tentu benar atau salahnya, benar real apa enggaknya dalam kehidupan nyatanya. Jadi menurut saya ya kita nggak boleh menilai orang sepandangan kita aja. Karena pasti mereka itu sampai terjadi seperti itu pasti sudah ada hal-hal yang diperjuangkan sebelumnya. Itu sudah pasti. Terus tapi Bu, si riposannya si istrinya ini, si Julie ini, riposannya itu kayak bahas tentang dia itu harus terpaksa hidup dengan orang yang tidak dia cintai gitu loh. Tapi kan kayak yang netizen tuh mikir, lah nggak cinta tapi kok bisa punya anak 3 gitu. Terus kayak dia tuh ngerasa dia tuh jadi korban gitulah, kayak dia tuh berjuang sendiri dalam rumah tangganya, kayak gitu-gitu riposannya si Julie ini gitu loh. Ya itu yang bikin heran lah, kamu gak cinta tapi kok bisa sampai
Ya mungkin gitu. pas di kamar tidur tuh cinta, ya kan? Ya Iya juga ya, mungkin, terus iya. kalau udah selesai jadi nggak cinta kan ya mungkin, ya kan mungkin saja pas di tempat tidur itu pas lagi butuh-butuhnya itu cinta gitu ya, pas lagi dilihat dari segi di tempat tidur bisa cinta, di luar tempat tidur nggak bisa cinta, mungkin penghidupan yang layak nggak diberikan, mungkin uang belanja nggak terpenuhi, mungkin merasa perempuan cari sendiri, kan itu kan banyak ya. Terus menurut saya ini kan masih muda, 2 orang ini kan masih muda kan, masih umur berapa sekarang? Yang perempuan? Kurang tahu sih. Iya 24, 25 lah, let's say segitu. Itu masih sangat muda dan memang sebenarnya secara umur dia tuh belum siap dengan mengasuh anak sebanyak itu menurut saya, apalagi mencari nafkah untuk anak sebanyak itu. Ya, jadi harusnya kalau pasangan-pasangan muda yang menikah muda itu nikmatin dulu masa-masamu berdua, nggak usah buru-buru punya anak, jangan mengikuti tuntutan market, tuntutan masyarakat. Oh, kehidupan normal itu menikah, punya anak, terus nanti apalah punya mantu, punya cucu, enggak begitu juga. Jangan mengikuti hal-hal yang ditempuh oleh orang-orang biasa. Kamu jadi diri sendiri aja. Habis menikah nikmatin dulu, honeymoon dulu, menikmatin kebersamaan, dilanjutkan masa saling mengenalnya. Kemudian ayo kita membuat mimpi kalau mau punya anak, aku harus apa? Nanti jedahnya anak 1 ke anak yang 2. Kan semua harusnya dipikirin dengan matang. Gitu. Walaupun kadang yang kita terima itu nggak sesuai dengan rencana kita, minimal kita tuh sudah kayak memperhitungkan. Gitu. Nah itu si apa yang jadi dari kasus ini kayak gitu. Nah kalau menurut Ibu kayak perselingkuhan kayak gini itu gimana Bu? Maksudnya dibenarkan atau kayak ya harusnya si laki-lakinya harus lebih introspeksi atau gimana? Nah kan nggak ada yang membenarkan perselingkuhan ya. Tapi kalau kita salahkan ya kita nggak punya hak untuk menyalahkan, ya kan? Ya itu tadi, apapun keputusan orang dalam rumah tangga sampai memutuskan selingkuh itu pasti sudah ada hal-hal yang merasa mereka perjuangkan tapi tidak berhasil. Nah, apalagi kalau perempuan mereka memutuskan selingkuh itu pasti sudah dengan banyak pertimbangan. Nggak sekedar mencari pemuas nafsu, ya pasti kebanyakan mereka cari kenyamanan. Nah, benar atau salah ya itu tergantung dari cara kita memandangnya seperti apa. Nah, yang difikirkan adalah untuk anak-anak muda yang lagi jatuh cinta, ya kan? Yang lagi menggebu-gebu kenal ini, oh dia cinta sama aku, wah aku cinta sama dia, wes ayo wes nikah gitu ya. Nah, itu yang kita pesan yang harus kita berikan ke anak-anak muda yang mau memutuskan hal seperti itu. Nah, semuanya tuh memang jangan kemakan dengan cinta semuanya akan berjalan dengan indah. Kan misalkan gitu ya. Yang penting aku mencintai, nanti solusi dicari belakangan. Nah kan gitu kan kadang kan begitu kan anak-anak muda tanpa memikir panjang, ya kan. Nah supaya itu tidak terjadi, laki-laki juga harus bisa menempatkan. Laki-laki itu harus mengambil tanggung jawab lebih besar daripada perempuan. Boleh lebih lari cenderung ke anak, boleh membantu pekerjaan rumah tangga, boleh masak. Kalau lagi bisa masak apa tuh kan romantis ya. Tapi jangan dijadikan malah seolah-olah itu adalah kewajiban dia. Adalah kewajibanmu, seolah-olah itu ada pekerjaanmu setiap hari. Loh, kalau aku melihat laki itu masakin itu tuh romantis. Rasanya kan, gimana Bu? Nyiapin loh ya, seneng orang dimanjakan, ya kan? Lah, iya. tapi sesekali coba masak tiap hari, nggak romantis jadinya. Nggak spesial ya. Nggak spesial. Jadi laki-laki juga harus bisa menempatkan tanggung jawabku tuh ada di mana, ya kan? Kalau kamu pengen membantu menjaga anak, memastikan anak-anak ini baik saja, memastikan rumah tangga ini juga baik-baik aja. Nah, kamu kalau mau memanjakan istri ya fokuskan tadi itu. Lebih baik dimanjakan dengan harta ya Pak ya? Oh iya pasti itu. Tapi kalau Ibu ada pertanyaan Ibu pengen dimanjakan dengan harta, harus dimanjakan dengan perilaku.
Dimanjakan dengan apa? Perilaku. Loh, kalau sekarang kan ya, kalau umur seperti ibu, ketemu umur seperti sayang sama ibu sekarang itu gak usah ditanya Rahel. Satu, sudah sama-sama umur. Yang kedua, sudah sama-sama dewasa pasti. Yang ketiga, sama-sama pernah gagal. Itu udah pasti. Nah, sekarang ketemu adalah di usia yang seperti ini, bagaimana kita cari solusi, kita ini sama-sama bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan yang terjadi dulu. Bagaimana bisa pelan-pelan, bagaimana itu bisa saling menerima. Bagaimana bisa saya menurunkan ego, nggak jadi orang dominan lagi, misalkan, ya kan? Kita saya kasih kesempatan yang laki yang harus memimpin. Nah itu butuh belajar, tidak didapat dari anak-anak umur segini. Nggak akan didapat dari anak-anak umur. Didapat dari pengalaman sendiri. Iya, ya pengalaman sendiri pasti lama. Contoh, karena pengalaman sendiri baru sekarang bisa berpikir begitu, ya kan? Iya. Tapi kalau sekarang kan sudah banyak orang-orang seperti ibu yang ngomong ngalor ngidul tentang membahas ini, mengedukasi ini. Harusnya kalau kayak umur Rahel atau umur-umur yang sudah aku pengen kebelet mau nikah, mau apa, mau belajar dari orang-orang seperti yang ditonton itu, asal itu memang motivasi ya, dan tetap logika. Soalnya yang ngasih motivasi cinta banyak itu kadang-kadang juga menjerumuskan. Oh ya betul. Ya kan? Kalau yang misalkan banyak kan konten-konten percintaan itu kan, maksudnya kayak semuanya pokoknya cinta, itu yang menjerumuskan menurut saya. Jadi harus cari yang kamu bisa belajar yang itu tuh relate, yang itu logika gitu. Kalau kamu bisa belajar dari situ sih nggak usah nunggu tua untuk jadi baik gitu. Karena sudah belajar dari pengalaman orang ya. Iya, saya rasa kamu tuh sekarang ngikuti ibu setiap syuting ini ya kok sulit gagal kok ya. Saya takutnya kalaupun gagal pun pasti lebih kuat. Iya. Saya takutnya kayak ini sih Bu. Takutnya kayak ini. Nah, berarti kamu nggak percaya diri sama dirimu sendiri. Loh, justru sangat percaya diri Bu. Ya apa sih? Justru gak apa-apa, kita itu membahas ya. Justru sangat percaya diri. Ya berarti nggak usah mengkhawatirkan seperti ini. Enggak, maksudnya saya khawatir saya kayak Jule Ibu. Oh, ya harus ngurangin. Kan kamu sudah tahu, ya kan? Iya, Bu. Kamu harus ngurangin. Kalau kamu lihat pasanganmu cenderung seneng bersih-bersih rumah, ya, kamu harus rem. Dia lebih rapi, lebih perfeksionis. Oh, itu beda. Gitu sih Bu. Itu beda, kemungkinan terbiasa hidup sendiri. Iya. Terbiasa mandiri. Tidak seperti itu. Ayo kita lihat ini Bu, video yang lagi viral juga Bu. Yang mana itu? Ini Bu, cowoknya lagi ini. Oh, aku nonton kok ya, sing gendong-gendong anak itu ya. Iya Bu, Ibu kayak gitu nggak kasihan tak Bu sama cowok? Enggak. Gak pengen bantu gitu? Enggak. Bu kasihan tak Bu? Enggak, salah ya. Bu kasihan, dia itu punya trauma Bu. Trauma mereka nggak punya kasih sayang orang tua, jadi kayak dia itu berusaha memberikan kasih sayang sama anak-anaknya. Oh gitu. Ya nggak begitu juga sayang. Yo, kalaupun digendong ART, apakah kurang kasih sayang? Ya enggak. Maksudnya kalau digendong suster apakah kurang kasih sayang? Ya enggak, kan dia bisa digendong susternya, dia bisa elus-elus, elus-elus anaknya bukan susternya ya. Kan gitu. Nah itu Bu. Enggak pilihan lah, karena dia kan memang itu ya, maksudnya sudah memilih punya anak banyak ya. Apa yang perlu dikasihani? Yaitu resikonya punya anak banyak, pasti sudah dipikirin kan sebelum bertindak, masa belum? Ya mungkin enggak Bu, enggak selalu pas mau bertindak dipikirin. Ya kan maksudnya juga punya anak 3, 4 kan sudah direncanakan. Iya. Nanti kan pasti kesulitan gitu kan. Nah, kecil-kecil juga kan anak-anak. Kok ruwentet mencuri Saya kira ibu itu kayak PT apa ya apa ngono ha? Saya kira ibu itu bakal kayak netizen yang kayak aku tidak pernah sesiap ini ingin menjadi ibu sambung gitu. Oh. Ya bener lah. Aku sembayangno jadi misalnya aku jadi bojone ya mosok cilik-cilik. Mereka kan seneng gitu loh sama anak-anaknya karena lucu-lucu kan Bu. Ya kan hidup kan bukan anak-anaknya lucu Rahel. Iya sih. Ya gitu. Kalau lihat begini enggak sih, saya enggak kasihan. Enggak.
Masa Bu Parin aja sampai nangis kamu? Masa? Iya Bu. Enggak sih aku. Oh, kayak kasihan gitu loh. Enggak. Oh enggak ya Ibu ya? Enggak. Jadi memang udah pilihannya seperti itu, lebih fokus ke anak-anaknya. Ya mau gimana lagi? Nah, pesan Ibu untuk laki-laki. Lah kan tadi saya udah pesen tuh. Pokoknya laki-laki itu harus tahu diri ketika memilih pasangan ya. Jadi kamu harus menyiapkan. Kalau kamu memilih wanitamu itu wanita yang cantik, kamu harus siap-siap menyiapkan uang lebih untuk mempertahankan kecantikannya, ya kan? Kalau kamu memilih wanita yang bisa mengasuh anak dan bersih-bersih rumah, kamu harus menerima kalau dia kurang waktu untuk Merawat diri. Merawat diri. Itu pasti di rumah dasteran apa itu udah pasti, ya kan? Kalau kamu memilih wanita karir, nah kamu juga harus siap-siap waktunya akan kurang banyak untuk kamu. Itu sebenarnya harus sadar diri aja. Bertanggung jawab atas pilihannya. Laki-laki loh harus jadi imam, harus jadi pemimpin. Kamu harus tanggung jawab dengan pilihanmu. Kan sering saya sampaikan kan, memilih pasangan itu kalau perempuan dia harus minimal setara, minimal loh ya, minimal setara. Lah kalau laki-laki cari, kalau kamu bisa cari ya, bisa cari di bawahmu jauh lebih bagus. Jadi hubungan itu gak bisa didasari dengan aku seneng saat ini, itu nggak bisa. Tapi kalau mau dibuat seneng-seneng aja, cuman kayak ya udah sekarang aku ada, itu nggak masalah. Tapi kalau kamu sudah seneng dan mau sampai ke jenjang berikutnya, ini bener-bener laki-laki itu harus memperhatikan hal sedetail-detailnya. Ya, walaupun sebenarnya itu memanjakan wanita itu gampang. Sebenarnya itu gampang, tapi banyak orang yang nggak bisa melakukannya, banyak laki-laki yang nggak bisa melakukannya. Nggak pergi makan, harusnya ngobrol berdua, masuk sama-sama main handphone. Kamu sering gitu nggak? Enggak. Nah itu udah bagus. Kalau ada waktu berdua, sudah singkirin dunia-dunia lain itu singkirin. Kan kamu udah memutuskan waktu berdua, ya kan? Ya simple gitu. Kamu merasa seneng nggak kalau pasanganmu begitu? Iya seneng. Ya kan? Berarti kamu tuh adalah satu-satunya dunianya dia ketika dia sudah nggak melakukan pekerjaan. Nah gitu aja kan hal simple ya. Kadang nggak banyak orang bisa melakukan. Betul. Jadi kayak kalau gitu kan dianggap perempuan bisa ngerasa dihargai kayak gitu ya. Atau mungkin kayak gini karena si laki-laki lebih sibuk sama anak-anaknya. Iya, gitu. kan tadi sudah begitu kan. Anaknya aja di dalam satu kontennya diajak siapapun nggak mau kalau udah digendong ayahnya. Nah, itu apakah ya gitu kan? Harusnya nidurin istrinya, nidurin anaknya. Loh ya kan? Iya, Bu. Harusnya, makanya orang-orang luar negeri itu anak dari bayi udah punya kamar sendiri. Supaya mereka mandiri. Supaya mereka mandiri dan memang ada waktu untuk selalu pacaran berdua. Iya, betul. Terus untuk pasangan yang ini meminimalisir perselingkuhan ya. Kalau itu pun masih terjadi, yaitu memang pasangan kalian ya tabiatnya sangat rendah lah pokoknya nggak usah diperhitungkan lagi. Jadi kalau ini untuk meminimalisir perselingkuhan, atau ngomong gara-gara ndelok kameraku di benakno iku. Aku udah ready, sing mau tamu ndelok kameraku nggak siap-siap wis ngerti ibuke lalian, ya kan? Jadi untuk meminimalisir perselingkuhan, laki-laki juga harus belajar. Kamu tuh harus ngedate, harus pacaran sama wanitamu itu setiap hari. Setiap hari. Selama kamu ada sama dia. Kalau luar kota ya jangan toh yo, kan memang tugas luar kota kita pakai lo. Tapi selama ada waktu setiap hari berdua itu berarti setiap hari kamu harus pacaran. Perempuan pun sama, setiap hari kamu harus perlakukan priamu itu seperti kamu mengenal dia awal.
Jadi ya ketemu suamimu ya gitu, kamu ketemu suamimu dulu cantik itu tetap harus rambutnya bagus, harus wanginya tetap, harus senyumnya ya memang harus begitu. Makanya orang mencintai itu effortnya tinggi untuk mempertahankan. Harus konsisten. Bukan sekedar kamu sudah punyaku, wes sembuh baju suwek kono kene lah, terus sing alah di mana di rumah aja, nah gitu kan, rambutku nggak keramas lah, gak apa-apa biarin, nah itu yang salah. Jadi untuk meminimalisir perselingkuhan tuh harus ada komitmen dari awal. Sayang, nanti kalaupun kita sudah hubungan lama, kita setiap hari sempetin ya tetap pacaran, ya tetap saling memuji, ya kan, terus kayak apa namanya, tetap menjadi kayak awalnya itu loh, awal ketemu tuh gimana gitu. Yang inget-inget kalian cara mendapatkannya tuh bagaimana, omongan, terus tata bahasanya itu harus. Dan menurut saya tuh apa ya, deg-degan setiap hari kalau ketemu, kalau itu masih ada itu pertanda bagus. Oh, karena kayak cintanya masih konsisten. Masih, iya. Gitu. Tapi mudah nggak Bu kayak gitu? Tergantung. Kalau dari awal itu sudah ada, ya butuh waktu juga ya. Maksudnya kalau dari awal tuh sudah ada komitmen ya. Intinya kita ini mau saling menjaga. Menjaga dalam arti bukan hanya menjaga kamu tetap milikku, itu bukan. Tapi kedua belah itu berkomitmen saling menjaga. Dengan aku dengan aku membahagiakan kamu, aku juga akan bahagia. Dua-duanya punya komitmen seperti itu. Menurut saya sih langgeng. Yang celaka itu adalah dalam hubungan kamu harus membahagiakan aku dan aku harus membahagiakan kamu. Betul. Jadi dia nggak merasa kebahagiaan pasangannya itu adalah kebahagiaan dia. Iya. Begitu. Nah itu harus, jadi itu tips buat kamu nanti ya, bangun tidur tetap harus cantik. Sebelum suami bangun, kamu ke kamar mandi dulu, cuci muka, ya kan, terus dibersihkan, sisiran, gitu. Terus dia, iya. Jangan denger suara ojo ya di pasangan ketut itu jangan rek, sakno rek, meskipun pasanganmu bisa nerima itu kok ilfil dalam hatinya, jangan. Jadi misalkan kebelet mau kentut ya ke kamar mandi itu kan, jangan di depan pasangan, ya kan. Iya sampai kadang itu kalau misalkan saya ya se-effort itu menjaga, sama-sama menjaga ya, sampai makanan kita harus tata loh. Jadi artinya sering mules, ketemu kan ya gitu kan. Artinya tuh ada hal. Jadi dalam suatu hubungan, kalau menurut saya ya, kalau kamu sudah bisa berprinsip kebahagiaan pasanganku adalah kebahagiaanku, selesai hidupmu. Simple ya Bu. Simple. Ya. Tapi satu yang harus diperhatikan, kalau sudah memperhitungkan kamu bahagiakan aku bahagiakan kamu, itu nggak akan lama. Karena prinsipnya timbal balik. Perhitungan, perhitungan akhirnya. Tidak ada sama-sama saling jaga. Oh iya, betul. Masuk sekali Bu. Kita lihat ya komennya. Ini pasti akeh hujatan masyarakat gitu. Suami bantu ngurus 3 anak menghadapi kelakuan pasangan puber kedua. Pasti nggak mudah, jangan sampai punya standar ganda. Setuju nggak Ibu? Sebenarnya perempuan tuh punya hak untuk maksudnya perempuan itu maklum Bu punya puber kedua gitu. Kayak kalau cowok kan puber kedua karena ya dia kan makhluk visual gitu loh. Sementara cewek kan makhluk berperasaan, emosional. Iya. Ya bukan masalah puber nggak puber sih Rahel. Itu masalah perasaan ya. Masalah perasaan. Kalau saya rasa kalau saya lihat dari luar ya, saya bukan menghakimi. Jadi perselingkuhan ini terjadi karena tadi satu, ekonomi yang tidak balance, ya. Yang kedua, umur yang masih kecil dipaksa untuk bertanggung jawab banyak hal, termasuk anak dan ya itulah, ya.
Nah itu jadi faktor utama. Terus yang ketiga, dari 2 faktor itu si perempuan tidak ada kenyamanan lagi. Tidak ada kenyamanan lagi. Jadi akhirnya dia mencari kenyamanan di luar. Di tempat lain. Karena sejatinya perempuan itu sebenarnya ya selalu inginnya ya tadi. Diurus Tapi kan juga ya. tidak boleh ego. Makanya prinsip pasanganku bahagia adalah kebahagiaanku itu harus diterapkan. Itu tidak mudah, itu effort yang sangat harus ada komitmen berdua. Ayo kita lihat komen yang lain. Ayo, monitor. Ini komennya ini aku baca dilihat fakta itu komennya kita sampai mangkel aku fakta nonton aja, nih. Bu. Apa komen Terlalu banyak komennya. Iya banyak. Sampai gak ketok aku mau coba komen itu. Ketiba itu kata Amelia juga loh komen. Oh di situ. iya, Bu. Waduh. Ya enggak ding aku Itu di satunya ini ding. siapa sih enggak? Oh iya. Iya. Lah, aku kan nggak ngerti ki sapa sih gitu kan. Iya. Ketika tubuh istrimu sudah dijamah oleh pria lain, maka terlepas dari apapun agamamu, engkau harus menceraikan dia. Iya, gitu tak, Bu? Kalau misalnya kenapa ya itu kalau perempuan yang selingkuh itu kayak gak ada ampun gitu sih, Bu. Ya itu, kalau perempuan selingkuh itu sudah memakai perasaan. Kalau dia sudah pindah ke lain hati, itu berarti dia sudah nyaman di situ. Makanya banyak perempuan yang selingkuh tidak bisa dimaafkan laki-laki karena laki-laki tahu penyebabnya. Kenapa perempuan kalau lihat laki-laki selingkuh banyak yang dimaafkan? Karena laki-laki selingkuh itu belum tentu tidak cinta dia. Dia hanya cari seks, hanya memuaskan nafsu, tapi masih mencintai dia. Makanya banyak orang yang masih bisa memaafkan kalau laki-laki selingkuh. Kalau laki-laki yang tahu kenapa wanita sampai selingkuh itu nggak akan bisa memaafkan karena tahu hatinya si wanita itu sudah di tempat yang baru. Okay. Itu benar. Tapi kalau harus diceraikan ya kan ya kita nggak tahu ya. Masa kita nyuruh dia menceraikan? Iya. Emang dia mau nikahin dia? Ayo kita ke bawah coba. Itu OB katanya, Bu, si selingkuhannya Jule itu. Loh, cari petinju. Petinju. Kak Bayu. Terus juga OB. Oh. Tapi itu kan netizen ya, Bu, yang Oh cari-cari. ya kita kan nggak tahu Kita kan ya. nggak tahu. Yo maupun OB siapa ngerti OB ini gajinya 2 digit. Mungkin OB kerjanya 24 jam gitu kan ya. Siapa ngerti. Arek-arek ngono, ayo acarane yo. Sumbuh aku. Amalan suaminya bagus banget sampai aib istrinya dibuka semua sama Tuhan. Oh, itu yang viralin siapa? Yang viralin kalau nggak salah itu ada satu akun gitu loh, kayak entah itu fake account atau gimana. Nah, akun itu yang kayak posting semua bukti-buktinya. Oh, gitu. WC umum berkerudung katanya. Ya gak oleh ngono rek. Yo Kak. Ini lucu. Ya makanya yang enggak juga baru 2 yang ketahuan. Atas closing, bawah grand opening. Ibu ngerti kan maksudnya? Enggak, Ro. Atas yang lebih. Iya makanya aku nggak ngerti bahasa ngono itu ya apa sih Rahel? Enggak, Bu. Atasnya kan closing kan. Oh, atasnya ditutup gitu closing, ya. Oh, ditutup. Bawah grand opening. Oh, gitu loh, Bu. Oh, ya paham. Sekarang aku paham. Nah, itu maksudnya. Oh, bawah dibuka-buka gitu ya. Ya. Tuh, gini loh netizen ya. Saya rasa juga nggak semudah itu dia memutuskan hal seperti itu ya. Ya kita nggak bisa menghakimi seperti itu. Kejam sekali ya. Iya, nah ini ada nasihat untuk netizen ini ya. Kita sebagai netizen yang budiman, jadikan pelajaran. 1, tidak ada yang tidak mungkin apa yang terjadi pada kita, apa yang terjadi betul bisa terjadi pada kita. Itu fakta. Itu fakta. 2, mungkin Allah lagi menutupi aib kita. Terus 3, seandainya itu terjadi pada kita dan keluarga, cukupkanlah, kuat dan sabarkanlah. Jangan pernah merasa kita paling suci. Betul. Terus berdoalah agar kita dan saudara kita tidak mengalami hal seperti ini. Betul. Aku juga setuju dengan komitmen seperti itu. Karena terkadang kita sibuk mencela orang, ya. Kadang kita melakukan hal yang sama aja lo nggak sadar. Pada saat mencela, kita melakukan hal yang sama, itu aja nggak sadar.
Ya, pada saat kita hina, kita menghinakan orang juga masih belum sadar. Itu orang, makanya netizen tuh kalau melihat hal-hal yang dianggap itu aib, cobalah support mereka dengan kata-kata yang bagus. Misal mendoakan yang terbaik, ya kan? Mendoakan satu sudah memilih pasangan yang ya mungkin sudah sesuai, satu didoakan kuat ngasuh anak-anaknya, atau nanti didoakan Tuhan mengirim pasangan yang lebih baik, kan sebenarnya kan begitu ya. Jadi bukan yang makin ikut menjatuhkan gitu, apalagi membuli, apalagi itu karena semua orang, apalagi perselingkuhan itu, aduh kayak sudah beli kerupuk kayaknya Rahel. Kayaknya kalau ada pertanyaan kita taruh 10 orang di sini nih sekarang, kalau ditanya kamu pernah selingkuh nggak, mungkin juga semuanya jawab udah selingkuh. Iya, itu masalahnya. Pasti ya ada yang masih nutup-nutupi. Iya, gitu. Cuman ada yang jujur, ada yang enggak. Kalau ada mesin yang berkata jujur itu 10 orang kamu panggil pernah selingkuh, 10-nya pas kebanyakan jawab ya. Ntar aja diikutkan dalam 10 orang ditanya, pasti dia jawab. Kalau pakai alat kejujuran tuh ya pasti jawab iya dia. Oh gitu Bu. Oh, anak sepolos itu. Lu jangan tertipu sama kepolosan. Kamu nggak ada video yang kita tonton itu? Video skandal. Oke, jadi itu guys cerita dari si yang lagi viral banget ya. ini. Iya. Pokoknya satu pesan, kita sama-sama berpesan untuk netizen Rahel. Ya, pokoknya jangan suka menghakimi orang hanya dari sudut pandang kalian saja, ya kan? Kalau tahu berita-berita seperti ini, lebih baik menulis doa-doa di situ. Ya kan, menulis ucapan-ucapan yang baik-baik di situ. Karena tadi benar yang diucapkan, yang terjadi pada mereka sekarang itu bisa terjadi pada kita. Gitu. Bayangin kalau kita yang di aibnya tuh diumbar sama orang, terus kita sudah merasa hina, masih dihinakan lagi dengan perkataan-perkataan yang tidak bagus di sosial media. Iya. Gitu. Oke. Thank you.